beliau di Jalan Pulau Singkep, Villa Madani, Sukabumi, Bandar Lampung. Nomor telepon 0813 69 59 4889. Aktivitas beliau seorang dai dengan moto Nahnudu Qabla Kulli Syai'. Ketua Yayasan Al-Falah Rabbani Indonesia atau YARI, pendiri Madrasah Zikri Al-Qur'an MSI, Ketua Alpin Lampung, Aliansi Perempuan Penuh Indonesia, promotor STI Film Singapura, serta konsultan pendidikan dan keluarga sakinah. Ya, dengan moto beliau Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Masya Allah ya. Berikut narasumber kita sambut bersama-sama beliau Ustazah Khairul Anfa'uhum dengan Allah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruja la'aqu lahu 'uqdatan walakin kariyallahu bi'athahu tasabbatu wa qila qul ma'al qa'idin. Sadaqallahu azim. Yang saya muliakan Ibu Ketua PD Salimah Bandar Lampung, Persaudaraan Salimah beserta seluruh pengurus jajarannya, Ibu Ketua Majelis Taklim beserta seluruh gengnya, ada wakilnya ya Bu ya, dan para ketua ustazah, tokoh perempuan, tokoh agama. Semoga seluruh kebaikan senantiasa terlimpah bagi kita semua pada hari ini. Amin. Semoga yang hadir hari ini Allah lapangkan urusannya. Allah tenangkan hati dan pikirannya. Allah luaskan rezekinya. Sakinah mawaddah warahmah. Solih-solihah anaknya. Allah jauhkan segala bala musibah. Wafat dengan husnul khatimah. Yang amin yang kencang, moga-moga tahun depan berangkat haji. Amin yang kencang, moga-moga Allah lunasi hutang-hutang. Senyumnya susah lepas ya. Baik Ibu sekalian, saya pengen coba kita tengok kanan, tengok kiri dulu, tengok belakang. Karena Ibu Majelis Taklim dulu. Saya dulu di Lampung Utara itu mengurusi 285 kelompok Majelis Taklim. Jadi kelakuan Majelis Taklim itu saya sudah hafal. Ya Bu ya. Kenapa? Ibu Majelis Taklim itu duduk pasti samping bestinya. Ya. Kadang-kadang dia lupa untuk sapa-sapa, lupa kenalan. Padahal kalau cuma muter-muter Majelis Taklim aja nggak nambah teman, benar Bu? Iya. Coba Bu, Ibu tengok kanan, tengok kiri, yang Ibu belum kenal siapa? Satu orang aja, ya, kenalan. Coba cari satu yang belum kenal. Nah, begitu. Ya, nanti saya tanya namanya yang belum kenal tadi ya. Minimal kenal nama dulu ya Bu. Ukuran sepatu nanti. Baik, Ibu-ibu sekalian, moga-moga memang hadir kita di sini di silaturahim, tambah banyak teman dan
orang, ya Bu. Ini kadang enggak baru datang, gedutan. Kali musuh tuh namanya Bu ya. Coba teman itu dipuji, makin glowing. Skincare-nya apa? Apa iya? Ya dipuji udah seneng, bener Bu? Nanti dulu urusan transfer. Ini menyenangkan hati saudara itu. Iya, saudara itu ya. Saudara duit belum bisa banyak-banyak, saudara menyenangkan saudara. Tapi bohongi, bohong menyenangkan insya Allah boleh, ya, menyenangkan hati. Baik ibu-ibu sekalian, tadi aman berangkat dari rumah? Aman. Anak aman? Aman. Cucu aman? Aman. Suami aman? Aman. Sudah dikunci? Mantap kata ya, biar kita enak kajiannya ya. Baik, judul kita di pagi hari ini 4 bulan menuju Ramadan. 4 bulan itu masih lama apa udah cepet? Apa iya? Hah? Udah cepat ya? Karena katanya kita ini udah di akhir zaman ya Bu ya. Sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari. Mulai terasa nggak? Mulai terasa ya. Ini baru kemarin, padahal sudah minggu lalu ya. Kayaknya baru kemarin saya berangkat pengajian, udah pengajian lagi. 4 bulan menuju Ramadan. Kenapa kita perlu membicarakan tentang persiapan Ramadan? Karena Ramadan itu bagian dari jihad, ya Bu ya. Boleh di next. Tadi ada, terima kasih Ahmad. Ada ayat yang saya bacakan di awal tadi. Tentang apa? Ayat ini tentang persiapan. Persiapan apa? Semua ibadah yang kita kerjakan dalam kaitan kita bermujahadah, bersungguh-sungguh itu bagian dari jihad. Maka hakikatnya ayat ini bukan sekadar ayat tentang jihad, tapi juga ayat tentang jihad kita ya, bukan hanya tentang jihad kita, jihad perang, tapi jihad kita dalam beribadah. Apa ayatnya? Ya Taubat tadi ayat 46 ya, yang saya bacakan. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Dalam redaksi lain, wa'aitu lahum mastata'tum min quwwah. Nyiapin semua kekuatan kalau mau berangkat. Ada persiapan ya mau jihad itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Ya. Jadi jangan sampai ibu sekalian, ketika kita mau melakukan sebuah amal sholih gitu ya, mau jihad, mau ibadah, itu gak ada persiapan. Jadinya nanti apa kalimatnya di situ? Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Kenapa? Karena dia nggak siap-siap. Kayak mau berangkat, kayak mau enggak. Kayak mau Ramadan, kayak enggak. Gitu ya. Nah, itu jangan sampai tuh kejadian kayak gitu. Ramadan enggak ya? Atau kadang-kadang, aduh, bentar lagi puasa.
Betul. Apa ciri? Ada 4 tempat seseorang itu dikatakan ahli zikir. Kalau di 4 tempat ini dia zikir, maka insya Allah dia ahli zikir. Kalau di 4 tempat ini dia nggak jaga zikir, maka dia tidak bisa disebut sebagai ahli zikir. Apa itu? Yang pertama, sebelum tidur. Maka nanti dulu moloknya, ya, ingat-ingat dulu nih sebelum tidur. Apa zikirnya sebelum tidur? Pendek-pendek, kalau mau tidur, ya, boleh ditambah 3 kul. Apa lagi? Ayat kursi. Baca lagi apa lagi? Al-Qur'an. Tuh. Kalau sanggup lagi baca Al-Qur'an. Sajadah boleh, Al-Zumah, Al-Dukhon, Al-Isra, hati-hati dulu Ustazah. Sesambungnya, ya bukan saya bilang sesambungnya. Cuma maksudnya apa? Kita sebelum tidur itu ada persiapan. Persiapan apa? Bangun tidur. Beda. Tidur kita saja sudah ada persiapan. Ya Allah, ini saya baca zikir ini supaya apa? Supaya Allah mudahkan. Kalimatnya apa? Allah senang kalau kita tuh mau melakukan ibadah selanjutnya itu ada persiapan. Nah, gitu ya Bu ya. Kita tidur dengan persiapan sholat malam. Saya baca Al-Qur'an. Tanda saya siap mau bangun sholat malam. Nah, gitu. Sama kayak Ramadan juga gitu. Apa tanda kita siap menjemput Ramadan? Nanti kita lihat, kita evaluasi sama-sama. Ini udah siap apa belum nih mau berangkat Ramadan ya? Atau jangan-jangan waduh, anak ada juga. Ya ini alhamdulillah nih, apa Salimah ada gerakan. Kalau para salafus saleh itu kan mulai 6 bulan tuh. Ya anak-anak saya di rumah itu udah beset gitu. Jadi mereka kadang-kadang udah ngingetin nih 6 bulan lagi Ramadan. Oke. Mulai pasang ancang-ancang di rumah ya. Jadi bermakna nih ancang-ancang. Anak-anaknya ancang-ancang juga. Nih ditanya lagi ini bulan keberapa? Terus diingetin. Nih 4 bulan lagi. Nih 3 bulan lagi. Nih gitu kan gitu ya. Jadi itu anak diingetin kalau di rumah. Nah jadi jangan sampai setiap ibadah yang kita kerjakan itu tidak ada persiapan. Nah balik ke tadi ahli zikir. Yang pertama sebelum tidur. Yang kedua tanda ahli zikir itu adalah setelah bangun tidur. Ya, setelah bangun tidur. Ngapain kita kalau bangun tidur? Baca apa kita? Ya, itu doa bangun tidur. Kalau ibu begitu kaget bangun tidur tuh ada zikirnya. Yang kalau dibaca itu, ya maka dosa-dosa sepanjang hari itu Allah ampuni. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya hafal Ustazah, tapi nggak tahu kalau dibaca kaki. Betul? Iya, itu ada zikir yang hafal. Nah itu dibaca kapan? Kalau bangun tidurnya kaget. Nah, gitu ya. Jadi apa? Itu adab kita kepada Allah. Kaget aja yang pertama kali yang kita ingat Allah. Jangan yang diingat begitu kaget kodok, cicak, macam-macam disebut kan orang kagetnya begitu kan? Iya. Itu ada. Oke. Jadi poin pertama harus ada persiapan. Bentar Ustazah, yang tadi belum kelar, baru 2 ya. Yang ketiga, saat sedang sholat. Ahlu zikir itu kelihatan saat sholat. Sholatnya lebih banyak ingat Allah apa enggak? Nah, kalau kita emang oleh ini, ya. Nah, yang saya suka bilang tadi ada kadang-kadang kita sadarnya sudah salah. Itu pertama lagi Allah Akbar masih ingat tuh ya, Allah yang di pertama kan, gitu ya. Itu udah di tengah-tengah udah macam-macam tuh yang diingat ya. Kenapa? Karena nama setan itu kok 10 orang sholat 10 macam yang dia goda. Yang sedang dengan masakan digodanya resep. Yang lagi kesel sama suami digodanya mikirin suami. Yang lagi cari kunci, yang dipikirin kunci. Coba gitu, ya Bu ya.
tuh cepet-cepet balik. Nah gitu kira-kira. Misal nih, ya, yang lagi mikirin mau masak apa pagi-pagi kan, Sabtu pagi itu mau sebelum lagi mikirin mau berangkat pengajian kan, iya, sholat subuh itu nggak khusus itu. Kita Allahu Akbar, mau masak apa ya? Tinggalin suami, ya kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa yang di kulkas? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, orang tadi kacau. Gitu dah, lagi mikir dia orang tadi kacau. Astagfirullahaladzim. Dalam hati kan, lagi sholat hati dulu gitu ya. Balik lagi ke Allah. Nah gitu. Jadi orang itu kalau mempertahankan khusyuk nggak mudah. Tapi caranya khusyuk itu apa? Cepet-cepet dah. Siap Bu? Baik sama-sama ya. Sholat kayak begitu. Jangan enggak terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada kecap. Maliki yaumiddin. Pahali dulu ya. Apa orang deh ya? Ya kan? Dan seterusnya. Ya karena udah terus ini nasratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cari apa di mana? Dibiarin lama gitu kan. Jangan ya Bu ya. Ahli zikir itu di mana? Dilihat kelakuannya dalam sholat ya. Dan yang terakhir ahli zikir itu kelihatan ketika dia sedang mendapati musibah ya. Apa ucapan pertama, reaksi pertama itu akhlak. Segala sesuatu yang keluar dari dalam diri tanpa perlu dipikirkan dan dipertimbangkan itulah akhlak. Ya, itu ahli zikir. Kenapa ahli zikir itu kelihatan dari waktu tidur? Kok ahli zikir itu nggak kelihatan kalau yang haji? Kok ahli zikir itu bukan dia yang rajin umroh? Kok ahli zikir itu bukan dia yang senang sedekah? Kok ahli zikir itu bukan senang yang dia apa macam-macam banyak amal itu betul nggak Bu? Kok ahli zikir itu kelihatannya di waktu tidur, di waktu mau tidur dan bangun tidur? Karena yang berangkat umroh nggak semua orang bisa umroh, betul? Yang sedekah nggak semua orang bisa sedekah, betul? Tapi yang tidur, nggak orang nggak tidur. Makanya ahli zikir itu melihat dari kelakuan kita saat bangun, saat mau tidur, gitu ya. Oke, balik ke situ. Jadi harus ada persiapan. Next. Nah, para sahabat salih, saya mulai dulu. Jadi para sahabat biasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai Ramadan. Jadi setelah 6 bulan, dari 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, ya Allah minta ketemu Ramadan. Ya Allah, saya sholat, ya Allah mohon ketemu Ramadan. Ya Allah mohon ketemu Ramadan. Kalau saya pribadi saya suka tambah, ya Allah mohon ketemu dengan Ramadan ya Allah. Dan kalau bisa jangan haid 10 hari terakhir. Kalau saya sampai gitu gitu ya. Alhamdulillah Bu, sudah berapa Ramadan ini 10 hari terakhir Allah kasih selamat. Allah geser ke tanggal haid saya. Padahal sudah apalagi kalau udah biasa saya punya jadwal tuh. Kalau lagi haid saya itu saya akan kena di tanggal berapa. Di Ramadan tuh saya akan kena tanggal berapa. Begitu julnya 10 hari. Ya Allah, jangan 10 hari terakhir ya Allah. Udah harap terus saya punya doa Bu. Sama, para sahabat juga begitu. 6 bulan sebelum Ramadan udah ancang-ancang tiap hari doa. Kenapa? Bisa jadi ada di antara kita nanti yang nggak ketemu sama Ramadan. Betul? Iya. Ada yang kelihatannya masih sehat kan bisa jadi Bu nanti kan ibu yang berangkat duluan saya belakangan kan? Betul nggak Bu? Atau saya belakangan ibu duluan? Enggak. Oh, nggak ada ya? Maka kata Ramadan itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Masya Allah Bu. Nanti kita bahas apa nikmatnya ya. Next. Nah ya, doa para ulama salaf menjelang Ramadan. Dahulu mereka para salafus saleh itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya sampai kepada Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar
hidup begini. Kekhawatiran kami akan amal kami yang tidak diterima menyebabkan kami lebih letih ketimbang memikirkan amal kami yang khawatir tidak Allah terima. Lebih melelahkan kami daripada kami melakukan amal itu sendiri. Bayangkan. Padahal namanya salafus salih itu kan macam-macam. Ada yang dengan Quran itu kalau Ramadan sehari 2 kali khatam. Saya tanya, sehari 2 kali khatam tuh capek kan? Nah, ada yang bilang gak capek, saya mulai mukanya. Gak ada kan Bu? Sehari 2 kali khatam tuh capek Bu. Saya kerja sehari sekali khatam setengah mati, setengah mudah rasanya. Kalau yang mau tahu ya, itu 2 kali bisa khatam. Bahkan hanya menyebutkan 2 kali khatam plus 30 juz, plus 20 juz, hanya plus 10 juz. Berapa juz? 70 juz dia sehari. Bahkan ada 80 juz dia sehari. Capek gak pertanyaannya? Capek. Cuma kata mereka apa Bu? Capek-capeknya kami ibadah, lebih capek kami mikirin ini amal diterima apa enggak. Ya Allah, kita udah amal gak seberapa, ya kan Bu? Boro-boro mikirin diterima apa enggak kadang-kadang, gitu kan? Itu memang luar biasa. Kita dengan salafus saleh ini memang bedanya sedikit, ya kan? Kalau mereka kan tadi dikit-dikit ibadah, kita sedikit ibadah, dikit-dikit aja ya. Ya, 6 bulan betul ya? Jadi 6 bulan apa Bu? 6 bulan apa tadi? Iya, berdoa buat sampai Ramadan. 6 bulan setelahnya berdoa supaya amal Ramadan diterima. Karena setelah Ramadan itu para salafus saleh itu nangis Bu. Ditangga kadang-kadang habis Ramadan, boro-boro nangis. Ya kan? Di kepala itu udah 1 Syawal isinya opor, isinya beberes rumah, isinya kue, minuman, bakso, aduh, gitu ya. Buru-buru bikin nangis. Kalaupun nangis kesel, capek di dapur. Jadi, kita next lagi. Kalau saya nanti agak cepat, mohon maaf ya. Nah tadi ini ya, 3 ya. Boleh dipercepat, next lagi. Nah ya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu cirinya orang yang takut amal, udah ngasih banyak, udah berusaha ibadah banyak, tapi takut gak diterima amalnya. Cirinya, ciri orang itu kelihatan dari apa? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan dan mereka orang-orang yang akan memperolehnya. Ya. Ini orang yang kalau lihat kebaikan tuh segera buka lelang. Ya. Oh lelang bangun masjid gitu ya. Orang yang fasabiqul khairat itu gimana? Oh saya duluan. Kita kadang-kadang nggak nunggu dulu, tunggu yang lain. Kita lihat yang lain itu sumbangnya berapa. Nanti kita nyamain, gitu ya. Harusnya apa tuh keluar kebaikan? Bersegera. Sama, mau pengajian, kadang-kadang begitu tuh. Bagi mama mau berangkat pengajian, tunggu-tungguan lama betul, ya kan? Yang ditunggu nggak merasa ditunggu, ya kan? Kesal nggak tuh kayak gitu kan? Pintar betul ya. Padahal seorang yang belum dapat keuntungan, malah betul. Kan saya mantap ya, menyenangkan hati saudara. Tapi tulus Bu, jangan modus. Tulus. Next. Nah, jadi ya kesadaran tentang apa? Tentang kenapa sampai sungguh-sungguh salafus saleh itu mempersiapkan Ramadan. Karena dia punya kesadaran betapa penting dan luar biasanya Ramadan
ibadah, benar Bu? Iya, ibadah enak, bangun malam enak, apa enak, benar nggak? Iya, biasanya bangun tidur mulai mata ngomel, itu karena puasa jadi ya ngomel, kan gitu kan? Enak tuh, paling nggak anaknya selama sebulan kan aman gitu kan? Rumahnya baik-baik aja ya. Next. Dan bagi Allah panjang ya. Kira-kira dari sisi saya untuk pendeknya saja. Dan bagi Allah akhirnya orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan itu terjadi pada setiap malam. Jadi Ramadan itu ada saat-saat di mana Allah membebaskan orang dari api neraka. Contoh, kita ini karena banyak dosa kan kecatat dong si A ini tukang ngomongin orang hampir tiap hari, ya kan? Tukang berantem sama suami, catat juga kan tukang nyubitin anak, keampor sama tetangga, aduh betul tiba ukur-ukurannya kayaknya masuk neraka gitu ya. Nah, hari itu sungguh-sungguhlah kita ibadah, ya. Serius kita ibadah di Ramadan, maka ada dalam satu hari itu Allah menghapus nama-nama orang-orang yang harusnya masuk ke neraka dihapus. Ampun itu apa? Betul-betul dihapus. Makanya kenapa zikir kalau 10 hari terakhir itu apa? Allah innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampun itu apa? Allah memaafkan yang tanpa bekas. Video jeleknya dihapus semua. Apa ya? Apa coba? Ya kan? Karena ada yang Allah maafkan tapi videonya nggak dihapus. Masalahnya kalau video nggak dihapus kan malu Bu, ya kan? Kita punya kejelekan kita dipajang, ditambang di depan jutaan manusia, miliaran manusia, malu kan? Gitu. Ampun Allah. Gitu juga kalau Allah kepada kita begitu juga kita dengan manusia. Dengan manusia itu apa? Ampun. Memaafkan sampai kita lupa apa salah dia. Susah nggak? Susah. Ngomongnya enak ya. Ya. Kan kita dengar orang ngomong kayak gini, saya udah maafin dia, tapi belum bisa ngelupain dia. Keren ya? Saya bisa sih maafin dia, tapi saya nggak bisa ngelupain dia. Itu belum afun nanti. Afun itu maafin sampai kita lupa apa salahnya orang itu. Teorinya enak Bu. Teorinya enak, prakteknya biasa ya. Maka saya sudah bilang, ulama mengatakan berjagalah hingga hari terakhir, karena bisa jadi di hari terakhir itu nama kamu yang dihapus. Kan nggak lucu, lagi mau dihapus orangnya nggak ada. Bentar, saya mau hapus nih, udah nggak ada di masjid. Bentar, saya mau hapus nih, udah nggak tilawah, mau saya hapus nih. Hari terakhir Ramadan. Maka kata ulama berjagalah hingga hari terakhir, bisa jadi hari itu nama kamu yang Allah hapus. Ini kita enggak, 10 hari terakhir itu kemana-mana, udah pindah semua, ya kan? Pindah ke pasar, pindah ke tengah jalan, ke kampung, pindah lagi. Maka saya alhamdulillah saya beberapa tahun udah bisa ngelobi tuh, ngelobi mertua, ngelobi orang tua. Saya bilang kami tidak akan pulang kalau Idul Fitri, kami akan pulang Idul Adha. Orang tua mertua itu. Kami pulang itu kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri kami tidak akan pulang. Kenapa? Berjaga hingga hari terakhir. Nah kita tahu diri banyak dosa. Kalau hari terakhir itu Allah hapus dosa kita insyaallah. Amin. Itu ya Bin. Nah, apalagi keistimewaan orang yang puasa sampai kita Ramadan itu mesti sungguh-sungguh. Amal itu ada 7 macam. 2 amal yang memastikan, 2 amal di mana satu dibalas satu. Amal kebaikan yang di dalamnya terdapat 10 pahala, amal kebaikan yang di dalamnya terdapat 700 kali pahala, dan amal yang kita tidak bisa menghitung pahalanya kecuali Allah saja. Apa itu? Tanya sama. 2 macam amal yang memastikan adalah iman dan kufur. Orang beriman, orang kafir, udah jelas letaknya ya, pasti amalnya di mana. 2 amal yang satu dibalas satu, contohnya apa? Perbuatan jelek dan keinginan untuk berbuat baik.
Kita jadi setuju amal. Amal yang pelakunya dibalas 10 kali lipat. Apa itu? Semua amal kebaikan yang sifatnya umum itu dibalasnya 10 kali lipat. Apa misalnya? Kita sholat, betul? Kita apa lagi? Tersenyum, berbuat baik dengan orang, itu 10 kali lipat tuh. Itu amal-amal yang sifatnya umum. Amal yang pelakunya mendapat balasan pahala 700 kali lipat. 700 kali lipat apa? Menginfakkan harta di jalan Allah. Itu balasannya 700 kali lipat. Tapi Ustaz, saya itu sedekah 100.000. Kok kembalinya kan 700? Disitulah menariknya orang beriman. Allah itu kalau mau kasih balasan